Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6A. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota, yaitu 1 Ilham Firmansyah dengan NIM 20200120013 dan saya Gilang Wicaksana dengan NIM 20200120028 dan Carlos Geor yang hebat dengan NIM 20200120026. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang mesin milling, yaitu dari segi kegunaan, karakteristik pengerjaan, dan bagian-bagian mesin milling dengan fungsinya. Selain itu, juga akan kami jelaskan tentang proses setting benda kerja, dial benda kerja, dan persettingan cutter dari mesin milling. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gilang Wicaksana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mesin milling, yaitu dari segi kegunaan, karakteristik pengerjaan, dan bagian-bagian mesin milling beserta fungsinya. Mesin milling merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara penyayatan bahan dengan menggunakan alat potong. Penyayatan benda kerja pada mesin milling dilakukan oleh pisau milling atau cutter milling. Berbeda dengan kebanyakan alat potong yang digunakan mesin perkakas pada umumnya, misalnya mesin bobot atau mesin scrap yang hanya memiliki sisi potong tunggal, maka pisau milling memiliki banyak sisi potong. Ada beberapa jenis mesin milling, di antaranya adalah mesin milling mendatar, mesin milling tegak, dan mesin milling universal. Sesuai dengan namanya, mesin milling mendatar adalah mesin milling yang proses pengerjaannya ke arah horizontal. Lalu mesin milling tegak adalah yang pengerjaannya ke arah vertikal. Dan mesin milling universal adalah yang arah pengerjaannya bisa horizontal dan vertikal. Jenis-jenis pengerjaan yang bisa dikerjakan mesin milling. A. Menyayat datar pengerjaan, yaitu yang dilakukan untuk membuat datar permukaan benda kerja. B. Menyayat sudut pengerjaan, yaitu yang dilakukan untuk membentuk sudut dengan kemiringan tertentu pada benda kerja. Lalu C. Pengeboran, yaitu memasukkan pahat pada benda kerja secara aksial dan memotong lubang dengan diameter yang sama dengan pahat tersebut. Kemudian D. Boring. Pengeboran pada proses boring biasanya dilakukan setelah pengeboran lubang untuk membesar diameter atau mendapatkan dimensi yang lebih tepat. Lalu yang terakhir, reaming. Reaming adalah proses pengerjaan yang dilakukan untuk menghilangkan sejumlah kecil material dan sering dilakukan setelah pengeboran untuk mendapatkan diameter yang lebih akurat dan lapisan internal yang lebih bagus. Nomor 5 adalah penjelasan bagian-bagian utama mesin milling beserta fungsinya. 1. Alas. Alas mesin merupakan bagian terbawah dari mesin dan tempat bertumbuh komponen-komponen utama mesin milling, seperti kolom beserta lengan dan spindle, lutut beserta saddle dan mejanya. Selain itu, alas memiliki suatu rongga atau ruangan yang merupakan tempat menampung cairan pendingin. Nomor 2. Kolom. Kolom atau badan mesin merupakan penopang atau tempat dudukan bagian-bagian mesin seperti lengan, spindle, lutut, tuas-tuas, dan merupakan rumah bagi roda gigi, transmisi motor, dan motor penggerak beserta puli-pulinya. Nomor 3. Lengan atau disebut juga overarm. Lengan pada mesin milling memiliki fungsi sebagai penyokong arbor. Lengan ini ditempatkan pada bagian atas dari kolom atau badan mesin. 4. Motor penggerak. Bagian ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 5. Spindle. Spindle merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau milling. 6. Arbor.
Arbor merupakan tempat kedudukan pisau milling. Arbor dipasang pada spindle mesin, sehingga bila spindle berputar maka arbor akan ikut berputar. 7. Meja. Meja mesin milling merupakan tempat di mana benda kerja akan disayat. Penempatan benda kerja pada meja dilakukan dengan menggunakan peralatan penjepit atau penahan benda kerja seperti ragum, klem, dan yang lainnya. Nomor 8. Saddle. Saddle atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumbuh. Bagian ini terletak di antara meja, mesin, dan lutut. Gerakan yang dihasilkan saddle ini maju dan mundur hingga melingkar. Lalu 9. Lutut atau kni. Lutut atau kni merupakan tempat kedudukan saddle, di mana lutut ini ditopang oleh kolong mesin dan batang pengangkat. Lutut ini dapat digerakkan secara vertikal, naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah, NIM 2020 012013. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses setting benda kerja. Proses setting benda kerja pada mesin milling sebagai pemegang atau pencekam benda kerja biasanya digunakan ragum. Ketika memasang benda kerja, hendaknya permukaan mulut ragum dan benda kerja dalam keadaan bersih. Untuk memasang benda kerja dibutuhkan alat bantu seperti paralel, stopper, penyiku, dan jam ukur atau dial indikator, serta engkol ragum. Posisi benda kerja di ragum hendaknya jangan di pinggir, sebaiknya di tengah pada sumbu ragum agar pencekamannya kuat. Permukaan benda kerja yang menonjol jangan terlalu tinggi agar benda kerja tidak bergetar. Perkenalkan, nama saya Carlos Gior yang hebat, NIM 2020-01-2026. Berikut saya akan menjelaskan dial benda kerja pada mesin milling. Dial indikator adalah alat pembanding yang digunakan untuk mengetes penyimpangan-penyimpangan kecil pada bidang datar, bulat, ataupun permukaan lengkung. Adapun fungsi dial indikator: mengukur kerataan pada bidang datar, mengukur kerataan dan kebulatan poros, mengukur kerataan pada permukaan silinder, mengukur kesejajaran pada permukaan benda. Selanjutnya cara kerja dial indikator. Yang pertama, atur posisi ragum, lalu longgarkan baut pengunci ragum, kemudian posisikan ragum sampai dapat kerataan dan kesejajaran yang diinginkan. Kemudian pasang magnet dial pada salah satu dudukan yang kuat pada mesin milling. Kemudian tempelkan jarum dial pada sisi permukaan benda kerja. Selanjutnya, pastikan posisi nilai jarum dial meter pada angka 0 atau 0. Kemudian geser benda kerja sampai semua permukaan benda kerja terukur oleh dial. Lalu, pada saat menggeser mesin milling tersebut, maka akan ketahuan berapa nilai kerataan pada permukaan benda kerja tersebut yang ditunjukkan oleh dial meter tersebut. Settingan cutter atau pisau pada mesin milling. Sebelum masang pisau atau cutter pada mesin milling, kita membutuhkan sebuah alat kunci pengencang arbor. Untuk langkah pertama, pasang arbor pada spindle mesin. Kemudian, pasang cincin arbor dan pasaknya pada jarak yang sesuai dengan posisi penempatan pisau. Pasang pisau pada arbor sesuai dengan posisi pasak atau jarak yang diinginkan. Pasang cincin arbor sebagai penjepit pisau. Paling ujung pasang bantalan luncur, kemudian mur pengencang arbor. Pasang blok penahan arbor pada kepala mesin sampai posisi bantalan luncur arbor pada lubang penahan arbor.
Kencangkan baut pengunci arbor sehingga semua cincin dan pisau terkunci. Kencangkan mur pengunci penahan arbor sampai blok penahan tersebut terkunci dengan baik dan kencang. Sekian penjelasan kami dalam video ini. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.